silahkan mendengarkan apa yang saya sampaikan. Materi ujian pun apa yang saya sampaikan. Si Pen sudah datang belum? Si Pennya udah datang? Si Pennya siapa? Mas Pennya siapa tadi? Mas Willy ya? Mas Willy udah datang? Halo? Suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Mas Willy belum datang? Dimulai saja atau bagaimana? Apa nunggu? Langsung dimulai saja, Pak. Oke, dimulai saja ya. Nanti tolong sampaikan ke yang ngurusi absen. Nanti tolong dikirimkan ke WA saya absensinya seluruh ya, tolong ya. Sudah untuk pertemuan pertama. Ya, terima kasih. Untuk pertemuan pertama, uropoetical system atau sistem perkemihan. Ya, uropoetical system atau sistem perkemihan. Uropoetical system itu apa sih? Atau sistem perkemihan itu apa sih? Nah, sistem perkemihan itu Anda setiap hari mixing enggak? Kencing. Anda setiap hari kencing. Berapa kali dalam sehari Anda kencing? Coba dihitung kira-kira berapa hari? 6-7, Pak. Nah, ya. Jadi kencing itu adalah merupakan mekanisme. Suatu mekanisme yang kompleks dari suatu mekanisme uropoetical system. Uropoetical system berasal dari kata uro. Uro itu saluran kencing. Poetical system adalah alat-alat saluran kencing. Traktus uropoetika terdiri dari apa saja? Ginjal, ureter. Ureter itu saluran panjang kecil keluar dari pelvis renalis ginjal masuk ke vesika urinaria. Dari ginjal, ureter ada di belahan kanan dan kiri. Jadi ada ureter sinistra, ada ureter dextra. Terus kemudian masuk ke kandung kemih. Kemudian ada ureter saluran kencing. Dan perempuan pada dasarnya sama. Ada ginjalnya. Ada ginjal nama lainnya renis. Terletak di regio peritoneal dari tolong di-mute-kan dulu ya, biar tidak mengganggu perkuliahan. Yang baru masuk langsung mute saja. Ginjal terletak di regio retroperitoneal cavum urogenitalia yang merupakan bagian dari cavum abdomen atau rongga perut. Dia tidak terletak di depan, tapi cenderung nempel ke dinding belakang dari dinding belakang dari perut. Makanya disebut retroperitoneal. Ginjal Anda, laki-laki atau perempuan sama. Tidak sejajar antara yang dekstra, yang kanan, dengan yang sinistra, yang kiri itu tidak sejajar. Dalam garis lurus tidak.
Tetapi ginjal yang dekstra letaknya lebih ke bawah dibandingkan ginjal yang sinistra. Kenapa? Karena ginjal yang dekstra di bagian kranialnya, di bagian atasnya ada liver, ada hati, ada hepar. Nah, hepar inilah yang menekan ginjal di bagian kanan. Nah, ginjal bagian kanan makanya letaknya lebih seperti ini, tidak sejajar begitu. Dia agak ke bawah sedikit. Makanya terletak lebih ke kaudal dibandingkan yang sinistra. Apakah ini mempengaruhi fungsi? Sama sekali tidak mempengaruhi fungsi. Ginjal di dekstra, yang kanan maupun yang sinistra atau kiri, walaupun letaknya tidak sejajar, lebih ke kaudal yang dekstra, tidak mempengaruhi fungsi. Walaupun tertekan oleh organ liver atau hepar atau hati, tidak memiliki perbedaan fungsi. Ya. Kembali ke depan lagi. Fungsi uropoietic system. Yang pertama tadi apa? Menghasilkan urin, menghasilkan air kencing. Kenapa air kencing harus dihasilkan? Air kencing harus dihasilkan karena merupakan mekanisme ekskresi yang besar di dalam tubuh. Untuk apa mekanisme ekskresi ini? Mekanisme ekskresinya untuk metabolisme pembuangan. Jadi Anda makan, Anda minum, Anda mengkonsumsi sesuatu yang enak maupun tidak enak. Anda makan sesuatu akan masuk ke gastrointestinal system, kemudian masuk ke intestinum tenue, diserap oleh intestinum tenue melalui villi chorioalis, masuk ke kapiler darah, masuk ke seluruh organ di seluruh tubuh Anda, kemudian digunakan oleh organ. Setelah digunakan oleh organ, dia akan terjadi sisa-sisa metabolisme atau sisa-sisa pembakaran. Nah, sisa-sisa pembakarannya ini akan kemana? Sisa-sisa pembakarannya ini akan dibuang. Salah satunya lewat air kencing, lewat urin. Jadi urin adalah merupakan suatu zat yang betul-betul sudah tidak bisa digunakan oleh tubuh. Karena melalui berbagai macam mekanisme filtrasi yang nanti akan saya ceritain. Nah, ada mekanisme ekskresi yang lain lewat air mata, lewat keringat, lewat lendir di hidung, lewat feses. Nah, ada yang sebagian besar berupa urin lewat saluran traktus uropoietika yang tadi sedikit saya sampaikan. Itu fungsi uropoietic system atau fungsi sistem perkemihan. Coba bayangkan, ada enggak sih orang yang enggak kencing? Ada enggak? Orang yang tidak kencing berarti orang ini tidak bisa menghasilkan urin. Kenapa sih nggak bisa menghasilkan urin? Karena sisa-sisa metabolismenya tidak bisa dibuang. Kenapa sih nggak bisa dibuang? Karena ginjalnya rusak. Makanya pada orang-orang yang mengalami acute renal failure yang pertama. Yang kedua, kronis renal failure, gagal ginjal akut maupun gagal ginjal kronis,
urin terjadi oligouria atau bahkan anuria. Betul-betul urin tidak terbentuk. Terus kemana? Akhirnya dia akan ngalir terus di kardiovaskular system atau ngalir di mana? Di sistem sirkulasi darah. Nah, kok bisa? Karena urin tidak bisa terbentuk karena ginjal terganggu. Akan bagaimana orang ini? Otomatis zat-zat yang harusnya sudah dibuang, tidak bisa dibuang. Akhirnya zat-zat racun akan kemana? Akan terakumulasi dalam darah. Sehingga akan terjadi apa yang disebut uremia. Uremia itu apa? Suatu kondisi di mana kelebihan ureum di dalam kardiovaskular system. Ini kondisi yang sangat berbahaya. Orangnya akan bengkak kakinya. Orangnya akan lemas. Orangnya akan anemia. Orangnya akan tidak sesegar wajah-wajah Anda seperti yang saya lihat di depan ini. Tampak layu, tampak pucat. Karena zat racun yang harusnya kebuang, tidak bisa kebuang. Akan ngalir. Itu fungsi ginjal yang pertama. Fungsi ginjal yang kedua, fungsi sistem, bukan fungsi ginjal. Fungsi sistem uripitika yang kedua, untuk mempertahankan homeostasis tubuh. Apa itu homeostasis? Homeostasis itu suatu mekanisme untuk mempertahankan keseimbangan metabolisme tubuh, keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan proses vital tubuh untuk mempertahankan metabolisme endokrin dalam tubuh, untuk mempertahankan metabolisme fungsi neurological system di dalam tubuh. Mau buktinya? Jadi kuliah saya mungkin tidak tematis ya. Tapi saya arahkan ke apply ya. Apply itu penerapan. Jadi kalau applied seperti ini mohon dicermati, nanti tulis materi kuliah, materi ujian pun ya nanti akan seperti itu. Saya tidak ginjal seperti di gambarnya. Nah, itu nanti Anda belajar sendiri mudah. Kalau apa yang saya sampaikan adalah suatu mekanisme. Jadi melibatkan organnya, melibatkan fungsinya, melibatkan sistemnya sekaligus tak jadikan satu. Kalau Anda belajar anatomi fisiologi atau ilmu dasar ini apa mata kuliah kita apa? Biomedik dasar. Simple sekali. Jadinya kalau diceritain seperti itu Anda hanya textbook saja. Textbook ginjal bentuknya seperti ini, terdiri dari ini. Ini mudah difahamkan. Tapi kalau applied system, penerapan sistem penerapan untuk organ-organ tubuh Anda, nah ini saya berusaha untuk menerapkan itu. Sekarang coba Anda begini. Anda berada di udara yang dingin. Kira-kira kencingnya lebih banyak atau lebih sedikit dibandingkan udara panas? Saya yakin lebih banyak. Saya yakin lebih banyak. Kenapa lebih banyak? Nah, nanti tak ceritain. Pada orang-orang yang ada di udara yang panas atau mungkin di siang hari terik bolong jam 11, 12, jam 1, jam 2, matahari sedang terik-teriknya, keringat Anda bercucuran. Tetapi kencing Anda sedikit. Nah, pada udara dingin, kencing Anda banyak, tetapi keringat Anda sedikit. Kenapa bisa begitu?
Ini adalah mekanisme, salah satu contoh homeostasis dalam tubuh. Orang ini akan berusaha mempertahankan kondisi vital dalam tubuhnya. Seseorang ini akan mempertahankan, melindungi organ vital dalam tubuhnya. Organ vital dalam tubuhnya apa? Central nervous system di otak, cardiovascular system, sistem hormon. Nah, ini dipertahankan agar kondisinya seimbang. Nah, bagaimana caranya? Tubuh memiliki mekanisme yang luar biasa. Saat udara dingin, Anda kan nggak perlu merintah toh. Nih, udara dingin, kamu kencing lah sering, enggak toh? Nah, kencing itu terjadi di saat Anda udara dingin, otomatis tubuh Anda akan mengencingkan tubuh Anda lebih sering. Pada udara panas, otomatis akan meminimalisir kencing Anda. Ini adalah untuk mempertahankan agar keseimbangan cairan tubuh, keseimbangan elektrolit tubuh, keseimbangan metabolisme tubuh tetap terjaga agar fungsi vital normal tetap terjadi walaupun kondisi se-ekstrim apapun. Nah, ini Anda sebagai mahasiswa keperawatan, insya Allah nanti bisa juga ditugaskan ke Arab Saudi untuk mendampingi jamaah haji ke Tanah Suci dari Indonesia menjadi tenaga kesehatan haji, TKHI. Ada perawatnya, ada dokternya, ada mungkin bidannya, ada tenaga-tenaga medisnya. Di sana sering dijumpai. Di terik matahari yang sangat di siang hari, udara di Armina, Arafah, Musdalifah, Mekah, dan Mina di siang hari, suhunya bisa mencapai 50 atau bahkan lebih 50 derajat. Bisa Anda bayangkan betapa panasnya. Dan udara di sana itu sangat kering. Indonesia memiliki kelembaban udara sekitar 70 sampai 100%. Coba bayangkan di daerah Mekah, daerah Arab, daerah Armina, daerah Mina, Musdalifah, tempat-tempat orang ibadah haji berkumpul di sana, kelembaban udara bayangkan hanya 30%. Coba bayangkan, kalau Anda menaruh air di tangan Anda biarkan setengah jam saja. Air itu akan evaporasi. Nah, sama. Tubuh Anda pun apabila berjemur, Anda tidak minum, cairan yang ada di dalam tubuh Anda akan terserap. Anda pakai masker misalnya. Masker yang kain, bukan masker medis. Masker kain Anda celupkan di air zam-zam misalnya, atau air biasa misalnya. Kemudian dipakai tanpa diperas. 1 jam, setengah jam kemudian, kering masker itu. Coba bayangkan. Nah, tubuh seseorang yang ada di Mekah pun bisa demikian. Kalau dia tidak minum, bisa terjadi evaporasi. Nah, pada saat awal-awal, tubuh seseorang ini bisa berkompensasi dengan baik. Bisa berkompensasi dengan baik. Memang bisa berkompensasi dengan baik. Tetapi kompensasi tubuh manusia terbatas. Ginjal terbatas. Fungsi-fungsi homeostasis terbatas. Makanya tiba-tiba orang ini akan jatuh pingsan. Terjadi apa yang disebut heart stroke. Apa itu? Kondisi kegawat daruratan akibat panas yang terik. Nah, ini kerja ginjal, kerja sistem homeostasis tertantang. Nah, Anda sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan haji Indonesia, mengupayakan untuk apa? Mengupayakan untuk sedikit-sedikit minum. Sedikit-sedikit minum. Bantulah fungsi ginjal untuk melakukan itu. Itu fungsi yang kedua. Mekanisme
homeostasis tubuh. Fungsi yang ketiga, sistem uropoetika itu untuk apa? Fungsi uropoetical system atau sistem perkemihan, fungsi yang ketiganya mempertahankan keseimbangan elektrolit yang ada di dalam tubuh. Pernah suatu ketika ada orang yang tiba-tiba diterik matahari kejang-kejang. Kenapa dia kejang? Karena terjadi penguapan yang terus-menerus. Elektrolit yang ada dalam tubuhnya menguap, tidak diimbangi dengan masuknya elektrolit, ginjal dan seluruh sistem homeostasis tubuh sudah tidak bisa menjaganya, akhirnya kejang. Berarti kejangnya terjadi akibat kehilangan elektrolit yang masif dalam orang itu, dalam tubuh orang. Inilah fungsi uropoetical atau sistem perkemihan di dalam tubuh manusia. Itu fungsinya. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Makanya tadi saya sampaikan ada traktus. Ada traktus uropoetika. Apa itu traktus uropoetika? Alat-alat sistem perkemihan. Alat-alat uropoetika. Terdiri dari apa saja, Kak? Terdiri dari yang pertama, renis atau ginjal. Terletak tadi sudah di bagian dextra maupun sinistra di regio retroperitoneal. Yang kedua, uretra. Yang kedua apa? Uretra. Yang ketiga, bukan uretra, mohon maaf. Ureter. Pertama ginjal atau renis atau renal. Yang kedua, ureter. Ureter itu apa sih? Ureter adalah sesuatu benda, sesuatu saluran yang membentang dari pelvis renalis dextra maupun sinistra ginjal yang sampai ke vesika urinaria. Fungsinya untuk apa? Menyalurkan air kencing. Terus yang ketiga, vesika urinaria. Yang keempat, baru uretra. Nah, inilah 4 traktus uropoetika atau 4 alat-alat perkemihan yang dimiliki oleh seseorang. Kita bahas satu demi satu. Ginjal sekarang, atau renal, atau renis. Ginjal Anda dilindungi oleh kapsula renalis ginjal. Ginjal Anda disuplai nutrisi oleh arteri renalis dextra, itu ginjal kanan, yang kiri oleh arteri renalis sinistra. Arteri ini berfungsi untuk apa? Berfungsi untuk menyediakan nutrisi, menyediakan oksigen, menyediakan hormon, menyediakan aliran saraf ke dalam ginjal. Karena ginjal ini butuh berreepitelisasi, regenerasi untuk mempertahankan tetap fungsinya. Makanya butuh nutrisi. Nah, nutrisinya ini disalurkan lewat apa tadi? Arteri renalis dextra yang ginjal kanan, arteri renalis sinistra yang merupakan tempat muara dari jantung, ventricle sinistra jantung di aorta descendens. Jantung memompakan darah, disalurkan ke aorta descendens, masuk ke arteri renalis, masuk ke ginjal untuk memberikan nutrisi,
memberikan oksigen, memberikan metabolisme yang baik. Kemudian, apa fungsi ginjal? Fungsi ginjal yang pertama untuk filtrasi. Apa itu filtrasi? Anda Penyaringan. tahu? Filtrasi untuk nyaring, betul. Fungsi filtrasi ginjal. Nah, sekarang begini. Kita flashback ke gastrointestinal system atau ke sistem pencernaan. Anda makan Kentucky, Anda makan sosis, Anda minum minuman, Anda minum apapun juga. Ada jus buah, ada kopi, ada teh, ada sate kambing, Anda makan semuanya. Kemudian akan dicerna oleh gastrointestinal system, kemudian tibalah saatnya untuk diserap oleh bagian filicorialis intestinum tenue, baik di yeyinum, duodenum, yeyinum, atau ileum. Kemudian akan diserap oleh kapiler darah, akan ditransportkan ke seluruh tubuh tanpa terkecuali. Nah, setelah ditransportkan ke sel di seluruh tubuh, jaringan di seluruh tubuh, organ di seluruh tubuh, sistem organ di seluruh tubuh, sehingga akan digunakan zat-zat nutrisi tadi. Terus setelah digunakan untuk metabolisme, keluarlah sisa-sisa pembakar atau keluarlah apa? Zat-zat sisa metabolisme. Nah, zat-zat sisa metabolisme ini kemana harusnya? Ini sesuatu yang harus dibuang. Sebagian besar lari kemana? Lari ke ginjal. Nih ginjal. Dapat dikatakan dalam tanda kutip, ginjal adalah tempat sampahnya nutrisi yang sudah berubah menjadi sisa-sisa metabolisme. Besar nggak perannya? Coba bayangkan, kalau zat sampah ini numpuk di dalam tubuh, bau enggak? Bau. Beracun enggak? Beracun. Akhirnya dia masuk ke dalam ginjal. Nah, ginjal kemudian melalui organ-organ ginjal ada nefron, ada aparatus Golgi, ada Ansa Handler, ada, nah ini gampang. Kalau masalah ini gampang, Anda baca sendiri mudah. Kalau sistemnya nanti saya ceritain, karena sistemnya butuh Anda belajar 10 lembar. Nah, saya singkat dalam beberapa detik saja. Masuk ke ginjal. Setelah masuk ke ginjal, dia akan, yang pertama fungsi ginjal tadi, difiltrasi. Cairan-cairan, sisa-sisa metabolisme betul-betul akan difiltrasi. Anda pernah tahu ayakan? Anda pernah tahu saringan teh? Nah, mudahnya seperti itu. Disaring oleh mekanisme filtrasi ginjal. Setelah disaring, apa yang akan terjadi? Zat yang otomatis kan ada yang tersisa, ada yang lolos ke buang. Yang lolos ke buang adalah sesuatu yang betul-betul sudah nggak digunakan lagi oleh tubuh. Akan dibuang. Nah, nanti akan masuk ke tahap fungsi ginjal berikutnya. Nah, sekarang yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Nah, ini luar biasa juga nih. Ginjal bisa memilah, bisa memilih. Nih, sesuatu yang masih bisa digunakan nih, eman-eman nih, dibuang sayang, dipakai lagi. Akan masuk ke fungsi ginjal yang kedua. Fungsi reabsorpsi ginjal. Ini fungsi ginjal yang kedua. Akan direabsorpsi, diserap kembali. Diserap masuk ke mana? Tidak ke tidak ke gastrointestinal system seperti tadi, tidak, tapi masuk ke kardiovaskular system. Mekanismenya berbeda. Masuk ke
kardiovaskular sistem atau sistem sirkulasi darah untuk ditransportkan ke seluruh pembuluh arteri yang mau masuk ke organ. Akan digunakan oleh organ, digunakan lagi, dimetabolisme lagi, keluar sisa metabolisme persis seperti pertama tadi. Sampahnya ini buang masuk ginjal lagi. Masuk di situ akan diapain lagi? Filtrasi lagi. Nah, berarti filtrasi itu bisa berkali-kali. Berkali-kali. Jadi betul-betul berkali-kali. Betul-betul berkali-kali. Betul-betul diserap. Kalau misalnya masih direabsorpsi, diserap kembali, transportkan ke organ lagi, buang lagi ke ginjal. Nah, kalau betul-betul sudah tidak bisa direabsorpsi, dia akan filtrasi, reabsorpsi, masuk ke fungsi ginjal yang ketiga. Sekresi. Sekresi ini, nah inilah. Sisa-sisa metabolisme ini bagaimana akan dibuang? Dia harus berubah bentuk dulu menjadi cairan urin yang dibentuk oleh mekanisme di dalam ginjal. Akan dialirkan ke pelvis renalis ginjal, akan dialirkan ke ureter ya. Setetes demi setetes ngalir di ureter, salurkan masuk ke kantongnya, kantong vesika urinaria. Jadi ureter fungsinya hanya untuk apa? Fungsi ureter hanya untuk menyalurkan urin menuju ke kantong urin, namanya vesika urinaria. Itu fungsi filtrasi sudah, reabsorpsi sudah, sekresi. Nah, fungsi pembentukan urin itu namanya fungsi ekskresi. Walaupun belum maksimal fungsi ekskresinya sebelum dikeluarkan dari tubuh berupa air kencing yang Anda kencingkan di toilet. Terus fungsi yang keempat dari ginjal adalah mekanisme homeostasis dari tubuh. Mekanisme homeostasis apa itu? Sudah tadi saya ceritain di awal. Untuk menjaga metabolisme seimbang. Untuk menjaga elektrolit seimbang dalam tubuh. Untuk menjaga cairan dalam tubuh selalu seimbang. Untuk menjaga tubuh Anda, nah salah satu gangguan homeostasis apa? Pusing, lemas, lelah, letih, lesu. Loh, berarti lelah, letih, lesu, pusing bisa oleh karena gangguan metabolisme homeostasis ginjal yang terganggu. Makanya Anda harus lihat, kenapa ya ginjal saya itu sukanya diapain ya? Oh, untuk menjaga kesehatan ginjal, untuk membantu fungsi ginjal, saya harus banyakin minum. Bukan banyak dalam satu teguk langsung satu gelas gede diminum. Enggak. Sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, tapi sering. Dikit-dikit, tapi sering. Dalam satu hari sekitar 2 liter yang Anda minum. Bukan sekaligus setengah liter. Bukan. Sedikit-sedikit. Itu lebih bermakna daripada sekaligus. Memang pernah ada penelitian, terapi minum air putih di pagi hari langsung 5 gelas. Satu sisi baik, satu sisi. Tapi di sisi yang lain akan mengganggu fungsi jantung. Akan membebani fungsi jantung. Akan malah justru memberatkan fungsi ginjal dalam sisi yang lain. Kenapa? Coba, begitu Anda minum begitu banyak, selang beberapa saat Anda bolak-balik kencing. Akan begitu. Ini akan melelahkan fungsi ginjal.
Jadi baiknya minum sedikit-sedikit, sedikit-sedikit, tapi sering. Ya, salah satu indikator Anda melihat fungsi ginjal mulai berat, bagaimana? Coba Anda ke toilet, kalau air kencing Anda mulai kuning pekat, atau mungkin kuning agak pekat yang sangat seperti teh, Anda harus waspada. Itu indikator, itu suatu petanda ginjal Anda mulai berat dalam bekerja. Harusnya saat Anda kencing, apa yang terlihat? Kuning bening, kuning tipis, atau jernih sedikit kekuningan. Tidak keruh, tidak ada kristal urianya. Nah, itulah berarti minum Anda sudah cukup. Kalau misalnya Anda dalam keseharian tiba-tiba kencingnya jadi kuning pekat, sudah segera minum. Segera minum. Nanti kalau kencing lihat, oh sudah kuning, lembut kuningnya, jernih kuningnya, lamat-lamat ke arah bening, ke arah kuning, ini sudah baik. Ini yang bisa menjaga. Terus yang kedua, untuk menjaga fungsi ginjal dengan apa? Dengan tidak mengkonsumsi zat-zat kimia yang dicampur di makan, dicampur di muka. Nah ini repot nih. Kita hidup dapat dikatakan kita hidup di zaman modern. Beda dengan saya waktu kuliah. Saat itu adanya es teh, es jeruk, sudah nggak ada yang lain-lain. Sekarang ada minuman, pokoknya kopi aja 10 jenis, mungkin ada 20, ada Vietnam drip, ada Americano, ada apa wae. Ada di mall-mall itu, ada apa itu, minumannya banyak sekarang. Dan coba lihat, Anda harus bijaksana. Minumannya Anda minum itu mengandung zat kimia Anda, mengandung pewarna kimia Anda. Kalau seperti itu sedikit banyak akan merusak ginjal. Yang kedua, makanan. Mana ada sih makanan yang tidak menggunakan monosodium glutamat? Mana ada sih makanan yang tidak menggunakan penyedap di zaman sekarang ini? Kalau zaman dulu ibu saya, mbah saya masak itu, kalau membuat nasi kuning ya dengan kunir. Kalau sekarang dengan esen kuning, dengan pewarna. Pewarna warna kuning bukan pewarna makanan. Malah justru yang paling berbahaya, pewarna pakaian untuk kuning ke nasi kuning. Kira-kira bagaimana? Tunggulah saatnya ginjalnya rusak. Ya, jadi kita mulai sekarang pilihlah. Ya bolehlah dalam setiap hari boleh minum teh sekali, minum kopi sekali. Tapi banyakin minum air bening, air putih, bukan air putih, air bening. Minum air mineral. Banyakin. Dikit-dikit tapi sering. Itu untuk menjaga ginjal. Terus yang kedua, saat udara panas relatif lebih sering kencing. Lebih sering minum. Terus yang selanjutnya untuk menjaga ginjal dengan apa? Dengan cara jangan menahan pipis. Begitu mau mixi, begitu pingin kencing, segera. Ini misalnya lagi kuliah begini, kepingin kencing, sudah tinggal sebentar, kencing, duduk lagi. Ya. Ya, jelas? Suara saya? Jelas, Ya. Oke, tadi kok sempat hilang. Jelas ya, jadi untuk menjaga fungsi ginjal dengan begitu. Terus kemudian, kenapa kok seseorang bisa terbentuk batu saluran kencing? Kenapa kok seseorang bisa terbentuk nefrolitiasis?
ureterolithiasis, vesikolithiasis, uretralithiasis. Yang saya sampaikan tadi lithiasis semua. Apa itu lithiasis? Batu yang terletak di nefron namanya nefrolithiasis. Ureterolithiasis. Vesikolithiasis di kandung kemihnya. Uretralithiasis. Nah, ini nanti kalau Anda masuk di dunia praktis, dunia rumah sakit, kalau seseorang pinggangnya sakit, bisa terjadi nefro atau ureterolithiasis. Batu di ginjal atau batu di ureter. Beda loh ya, batu di ginjal dengan batu di ureter. Nah, kalau intensitas nyerinya lebih sangat yang dialami oleh seseorang, kemungkinan besar terjadi ureterolithiasis. Bukan nefrolithiasis, bukan vesikolithiasis, bukan uretralithiasis. Tapi ureter berasal dari kata ureterolithiasis. Kenapa kok di ureter? Nyerinya lebih tajam, lebih menimbulkan kolik yang sangat. Coba kita lihat. Ureter membentang dari pelvis renalis ginjal menuju ke vesika urinaria. Dia suatu saluran yang kecil seperti benang kasur. Nah, segede itu ureter itu. Tapi ada lubangnya di dalam. Coba bayangkan, kalau seseorang kencing, tidak suka minum, air kencingnya keruh kan? Nah, air kencingnya keruh apabila melalui ureter, dia akan membentuk kristal urea. Nah, ureter adalah sesuatu yang bergerak untuk mendorong. Nah, kalau air kencingnya pekat, terus kemudian terbentuk batu ureter, rasanya seperti apa? Seperti diremas, nyerinya menimbulkan kolik. Beda lagi kalau vesikolithiasis. Kalau vesikolithiasis, nyerinya tidak seberapa nyeri, tetapi kalau misalnya Anda kencing, tiba-tiba kencingnya berhenti. Tapi kalau Anda pindah posisi miring, ditarik kakinya di atas sedikit, kencingnya jalan lagi. Karena batunya menutup pintu atas uretra, tempat keluarnya urin dari vesika urinaria. Dan bedanya lagi, kalau batu ureter, batunya kecil. Kalau vesikolithiasis, batunya gede. Bisa segede ini. Bisa segede telur. Keluhannya yang lain, bisa bolak-balik sering kencing. Itu kalau vesikolithiasis. Kalau ureterolithiasis, enggak bolak-balik kencing. Tapi sering kemeng di pinggangnya. Nah, kalau masih kemeng-kemeng begitu, mungkin masih nefrolithiasis atau batu ginjal atau ureterolithiasis. Ya, vesikolithiasis itu batunya bisa gede, bisa tiba-tiba lagi kencing, berhenti. Kalau Anda pindah posisi atau lompat sedikit, keluar lagi, berhenti lagi. Itu kalau vesikolithiasis. Nanti bisa bertanya kepada orang yang Anda sedang praktek di rumah sakit, kemudian, Pak, batunya seperti ini karakteristiknya, ya Anda bisa bedakan dengan anamnesis. Ya memang untuk memastikannya dengan USG bisa, foto abdomen bisa, atau MRI abdomen bisa, atau computerized tomografi scanning ginjal bisa. Kemudian uretra. Uretra juga hampir mirip dengan vesikolithiasis. Lagi kencing tiba-tiba ada sesuatu yang bergerak di penis. Kalau laki-laki mudah teraba. Kalau perempuan, jarak antara vesikourinaria dengan uretra eksterior pendek. Kalau laki-laki panjang, karena penisnya kan panjang. Nah, di bawahnya itu ada uretra. Dari mulai uretra pars prostatica
sampai orifisium uretra eksterna, tempat keluarnya air kencing. Nah, kalau tiba-tiba kok ada sesuatu yang bergerak di sini kemudian diraba kok ada kayak loh kok kerkel kayak kerikil. Nah, itu berarti uretra litiasis. Sering terdengar, sering terlihat, sering dialami. Saya sendiri sering alami. Ada pasien saya di rumah tiba-tiba, Pak, ini air kencingnya tiba-tiba berhenti kok, ini di depannya kayak ada kelihatan muntuk-muntuk keras, Pak. Nah, kalau sudah seperti itu, cari lubang kencingnya, buka, remukkan dengan pinset atau mungkin dengan gunting chirurgis atau gunting klem yang agak tipis kan gunting klem itu. Remukkan, krek, nanti dia akan ambrol keluar. Nah, ini mudah. Kalau Anda nanti di desa, Anda praktek di desa misalnya, ketahuan ada uretra, bukan ureterolitiasis tapi uretra litiasis, buka cari orifisium uretra eksternanya, buka sedikit, masukkan guntingnya, gunting bukan gunting itu ya, klem, diremuk dengan krek, dia hancur, keluar. Itu mekanisme uropoetical system. Nah, sekarang begitu bahagianya orang yang bisa kencing dengan baik. Saya pernah bertanya dengan seseorang yang menderita kronis renal failure. Apa itu kronis renal failure? Kondisi di mana ginjal tidak bisa berfungsi dengan kronis. Ada dua macam. Acute renal failure, ada kronis renal failure. Nah, kalau begini, ada orang kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Ada orang kecelakaan, ditabrak dari belakang, pinggangnya sakit, sininya sakit, kemudian habis itu nggak bisa kencing. Belum tentu dari sarafnya saja. Bisa saja ada trauma ginjal, sehingga ginjal tidak bisa berfungsi sesaat. Ada perdarahan di ginjal, akhirnya ginjal tidak bisa berfungsi, air kencing tidak terbentuk. Banyak memang diagnosis untuk menuju kencing tidak terbentuk. Salah satunya kalau trauma begitu, kalau kecelakaan begitu, karena pukulan begitu. Makanya kalau mukul seseorang jangan di pinggang, hati-hati karena di situ ada ginjal. Kalau ginjal kepukul bisa terjadi akut renal failure. Memang kalau segera ditangani sih sudah sembuh sempurna lagi, ginjalnya pulih lagi. Tapi yang repot adalah kronis renal failure, gagal ginjal kronis. Ini yang repot. Coba sekarang nanti kalau Anda praktek di rumah sakit Margono, apa DKT, apa RSI, lihat di bangsal hemodialisa, alat cuci darah. Bangsal cuci darah. Lihat. Antri orang mau cuci darah. Bagaimana sih mekanismenya sebenarnya? Ini sedikit saya nyimpang ke patologi ya. Orang karena ginjal betul-betul tidak bisa berfungsi filtrasi, reabsorpsi, sekresi maupun augmentasi. Otomatis dia bagaimana? Urin tidak terbentuk. Otomatis zat racun akan ngalir lagi di aliran darah. Otomatis orang akan terjadi keracunan, uremia. Nah, ada suatu alat yang disebut alat hemodialisa. Alat hemodialisa itu apa sih? Alat yang untuk mencuci darah. Nah, betul-betul alat cuci darah itu ya seperti ini. Mekanisme seperti ini. Darah-darah yang harusnya masuk ke ginjal, darah-darah yang harusnya kotor, zat-zat sampah yang harusnya kotor, yang harusnya masuk ke ginjal, kemudian difiltrasi, reabsorpsi, sekresi, dan augmentasi, karena ginjal nggak bisa berfungsi, otomatis semua tutup. Darah ini lewat vena besar di tangan misalnya, kemudian dialirkan ke alat, namanya alat hemodialisa, dialirkan semua. Darah yang ada dalam tubuh Anda, semuanya dimasukkan ke alat hemodialisa itu. Betul-betul di situ akan dicuci, dibersihkan, dikucek, dirinso, dibaiklin. Nah, begitu saat itu, begitu sudah bersih, ngalir lagi, masuk ke dalam tubuh lagi. Orangnya beger, seger, tidak lemes lagi.
Tapi beberapa saat kemudian ada yang seminggu 2 kali, seminggu 3 kali cuci darah. Nah, bolak-balik begitu. Jadi hemodialisa itu alat untuk mengganti fungsi ginjal. Sudah ya? Jelas ya? Ini uropoetical system. Ini udah PowerPoint, Kak? Saya lanjut ke materi yang kedua. Respiratory system. Si PowerPoint, Mbak. Ini harus catat. Mohon di-mute-kan ya. Di-mute-kan semua. Ya, jadinya tidak mengganggu teman-teman Anda yang sedang mendengarkan kuliah. Silakan. Di-mute-kan dulu sudah? Sudah. Oke. Saya sambung lagi ke materi kedua Pak ya. Respirasi. Respiratory system. Sistem respirasi. Tolong hostnya mute-kan saja itu. Sudah ya, terima kasih. Kita masuk ke respiratory system. Sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem yang untuk Anda mudah masuk ke dalam sistem ini, Anda sekarang bayangkan. Anda sekarang tarik nafas coba. Apa yang Anda hirup? Oksigen, udara. Hidung Anda bisa memilih. Bisa memilih enggak kalau di dalam hidung? Itu yang ditarik apa aja? Semua zat-zat udara masuk ke dalam tubuh. Pertama sekali akan disaring oleh hidung. Saat itu apa yang akan, ya dalam tanda kutip, apa yang diserap? Oksigen. Berarti Anda menghirup udara. Mungkin tepatnya bukan menghirup oksigen, tapi menghirup udara. Karena saat itu belum bisa dipilah. Yang saya hirup udara atau CO atau yang lain. Nah ini kita masuk ke pandemi ini, kita sering pakai masker ini ada sisi baik, ada sisi negatifnya. Kita kan pakai masker ya. Apalagi masker yang kedap. KN25, KN95. Atau mungkin yang rapat begitu. Yang kerapatannya bagus. Satu sisi bagus untuk menangkal virus. Satu sisi bagus untuk menangkal kuman. Tetapi karbon dioksida yang dihembuskan bisa terhirup lagi. Nah itu yang berbahaya justru satu sisi begitu. Ya kalau Anda sedang sendirian seperti saya seperti ini ya saya nggak usah gunakan masker. Tapi kalau bersampingan dengan ya pakailah masker. Tapi nanti kalau ada di dalam ruangan terbuka buka sebentar, hirup nafas banyak dalam, keluarkan dalam. Ya. Terus kemudian apa yang Anda lakukan lagi? Menghirup. Terus kemudian menghembuskan. Bisa menghembuskan lewat hidung, bisa menghembuskan lewat mulut. Kegiatan respiratory system adalah kegiatan besar dalam rangka menghirup dan menghembuskan udara. Nah, untuk proses penghembusan ini, kemana saja larinya oksigen ini? Mari kita lihat tractus respiratorius. Alat-alat respirasi. Terdiri dari, ayo coba pegang hidung Anda. Nostril namanya. Ada lubang hidung, namanya aditus nasi. Aditus nasi ada dua. Aditus nasi dextra, aditus nasi sinistra. Kemudian masuk ke kavum nasi. Nah, di kavum nasi ada mukosa hidung. Coba Anda lihat dengan baterai. Beda nggak kulit luar ini dengan kulit dalam hidung? Beda enggak? Beda. Yang di dalam hidung namanya mukosa hidung, yang di luar namanya kutis. Beda sekali. Terus Anda lihat lagi, ada rambut-rambut hidungnya. Nah, rambut-rambut hidung
jangan dicabut, digunting saja. Atau beli alat yang pengetok rambut hidung. Bentuknya seperti pensil itu, masukkan, dia bisa gunting sendiri. Jangan dicabuti. Kalau dicabuti nanti akan timbul inflamasi, timbul peradangan di dalam hidung, sehingga fungsi hidung pertama tidak bisa terlakukan dengan baik. Apa yang terjadi di dalam rongga hidung? Betul-betul udara yang Anda hirup itu disaring. Makanya kan nanti ada kotoran hidung berupa upil itu. Nah, upil itu adalah proses penyaringan. Siapa yang nyaring? Rambut hidung. Terus yang kedua apa lagi? Disamakan suhunya dengan suhu di luar, di dalam tubuh. Suhu di luar tubuh dengan di dalam tubuh disamakan. Loh, kok bisa disamakan? Coba Anda tinggal di daerah yang dingin, suhunya min sekian derajat. Begitu masuk kan masih min sekian derajat toh udaranya. Tapi begitu masuk beberapa saat kemudian di hidung, dia akan langsung disamakan suhunya. Siapa yang menyamakan? Mukosa hidung Anda yang pertama. Yang kedua, suasana suhu tubuh Anda yang ada dalam tubuh akan menyamakan suhunya. Ya, jadi mukosa hidung itu fungsinya. Nah, makanya nanti kalau Anda cabuti hidung Anda yang kelihatan begitu, jangan dicabuti biar, tapi diketok aja pakai gunting lebih aman, atau enggak jangan dicabut. Kalau dicabut nanti akan berbahaya, akan menimbulkan mekanisme peradangan, sehingga fungsi pertama penyaringan di dalam traktus respiratoris yang pertama akan tidak berhasil dengan maksimal. Terus kemudian udara ini akan kemana? Akan masuk ke laring, akan masuk ke trachea. Nah, di situ ada dua lubang. Hidung masuk ada dua lubang. Yang satu masuk ke lubang esofagus, yang depan ini lubang pernafasan. Kenapa nggak kesasar masuk ke hidung? Karena ada pintu namanya laring. Saat Anda bernafas, laring akan menutup esofagus sehingga akan makanan mengalir ke dalam trachea. Nah, ini berbahaya. Di saat Anda sedang makan, di saat Anda sedang minum, jangan berbicara. Karena epiglotis itu akan bingung. Anda lagi mau nafas, Anda makan, harusnya kan epiglotis nutup saluran nafas. Tapi Anda ngomong. Kalau ngomong begitu, dia nutup saluran makan. Sehingga dia akan begini-begini. Nah, di saat itu bisa terjadi makanan tersedak masuk ke dalam saluran nafas. Ya kalau orang dewasa bisa batuk. Tapi kalau pada anak kecil, anak bayi bisa berbahaya. Bisa meninggal gara-gara tersedak oleh sesuatu. Ya. Kemudian masuk ke trachea, masuk ke bifurkasio trachea, masuk ke bronkus, masuk ke pulmo. Nah, terminalnya masuk ke alveoli. Alveoli berupa sakus, makanya disebut sakus alveolaris. Apa itu sakus alveolaris? Kantong-kantong oksigen. Diam di situ, masuk kantong. Setelah dihirup, untuk apa? Giliran untuk ditransportkan ke tubuh. Bagaimana proses gilirannya? Anda lihat kantong-kantong yang saling bergelantungan di terminal dari paru-paru. Ini terhubung dengan vena pulmonalis. Vena pulmonalis itu apa? Pembuluh darah yang balik ke jantung. Yang kalau vena pulmonalis ini ada sesuatu yang aneh nih. Vena harusnya pembuluh darah balik. Seluruh pembuluh darah balik
di dalam tubuh Anda, ditambah dalam tubuh seseorang, itu membawa karbon dioksida. Tetapi ada sesuatu yang aneh. Ada sesuatu yang terkejut, bukan aneh ya, ini kekuasaan Allah. Ada sesuatu yang tidak seperti biasanya. Seluruh karbon dioksida masuk ke vena atau pembuluh darah balik. Tetapi pembuluh darah balik paru-paru yang mengantarkan pembuluh darah dari paru ke jantung membawa oksigen. Jadi ini satu-satunya pembuluh darah balik vena yang membawa oksigen di dalam tubuh, padahal lainnya pembuluh darah membawa apa? Karbon dioksida. Nah, pembuluh darah vena itu membentang dari mana? Membentang dari pulmodextra dan pulmosinistra. Pulmodextra dan pulmosinistra nyambung berupa pipa. Pipa tipis. Dia masuk kemana? Bermuara kemana? Ke atrium sinistra jantung. Sudah. Nah, saat Anda menghirup, semua ditampung dulu dalam gudang oksigen, namanya saccus alveolaris. Begitu masuk saccus alveolaris, satu demi satu akan dialirkan ke vena pulmonalis, baik vena pulmonalis dextra maupun vena pulmonalis sinistra atau pembuluh darah balik paru kanan dan pembuluh balik paru kiri. Dua-duanya masuk ke atrium sinistra jantung. Dua-duanya. Terus kemudian ngumpul di atrium. Nah, memang kalau sudah masuk ke jantung, sebenarnya bukan respiratory system, bukan. Ini masuk ke kardiovaskular system. Tapi daripada putus oksigen ini sampai kemana, saya sambung sedikit ke kardiovaskular system. Setelah sampai ke atrium sinistra, dia akan membuka valvula atau klep atrioventricularis sinistra di jantung Anda. Kemudian oksigen akan ngalir masuk ke ventricle sinistra jantung. Setelah masuk ke ventricle sinistra jantung bersama darah, bersama hemoglobin, bersama oksigen yang mengikat menjadi satu, dia akan dipompa nyut, 5 liter darah mengalir ke seluruh tubuh. Masuk ke aorta, menuju ke aorta atas, pembuluh darah atas namanya aorta ascendant, menuju ke aorta bawah namanya aorta descendant. Aorta bercabang-cabang, masuk ke ginjal, arteri renalis, masuk ke hati, arteri hepatika, masuk ke intestinum, arteri intestinalis, masuk ke limpa, arteri lienalis, masuk ke mata, arteri retinalis, masuk ke pipi, arteri facialis, masuk ke paru-paru sendiri, arteri pulmonalis. Semuanya membawa oksigen. Nah, sudah selesai sampai di situ oksigen. Jelas ya? Terus kemudian oksigen ini akan dirubah menjadi apa setelah digunakan? Dirubah untuk oksigen khusus, dia berubah menjadi karbon dioksida dan dia tidak lari ke ginjal. Nah, ini tadi yang ada hubungan dengan tadi, makanya saya singgung. Dari organ tadi akan dipakai. Kalau nutrisi, sisa-sisa metabolismenya berubah menjadi sisa-sisa metabolisme yang akan dibuang. Salah satunya ke ginjal. Tapi oksigen ini setelah digunakan oleh organ akan berubah menjadi khusus karbon dioksida dan pengeluarannya pun khusus. Lewat apa? Lewat
vena. Kalau itu organ-organ bawah, sebelum masuk ke vena cava inferior atau vena cava superior dari atas, vena-vena di seluruh tubuh organ memiliki pembuluh darah baru. Ginjal, vena renalis. Kaki, vena tibialis. Femur, vena femoralis. Tangan, vena radialis. Vena ulnaris. Vena humeralis. Vena deltoidalis. Vena piridalis. Macam-macam vena masuk ke dalam vena cava inferior. Membawa apa? Membawa karbon dioksida. Akan dikemanakan nih karbon dioksida? Dibuang? Nah, dibuangnya melalui jalur khusus. Tidak melalui ginjal, tidak melalui kencing, tapi masuk kemana? Vena cava inferior, kalau itu organ bawah. Vena cava superior, kalau itu organ atas. Kemudian akan bermuara kemana? Bermuara kemana? Ke atrium dextra jantung. Setelah ngumpul di atrium dextra jantung, akan membuka valvula atau klep atau pintu atrioventricularis dextra, masuk ke ventricle dextra jantung, baru masuk ke truncus pulmonalis, masuk ke arteri pulmonalis dextra maupun arteri pulmonalis sinistra. Nah, ini ada perkecualian lagi nih. Seluruh arteri adalah keluar dari jantung. Seluruh arteri membawa oksigen. Tapi hanya satu arteri yang tidak membawa oksigen. Membawa apa dia? Dia membawa karbon dioksida, yaitu arteri pulmonalis dextra yang menuju ke paru-paru kanan, arteri pulmonalis sinistra yang membawa paru-paru kiri. Putrajaya Ratu Putrajaya sih tidak. Oh, Ratu baik. Tolong di-mute-kan dulu ya. Host, tolong dibantuin meng-mute-kan teman Anda yang membuka audio sehingga suaranya masuk ke dalam.
Sudah ya? Kalian sudah berhenti? Seluruh arteri di seluruh tubuh terdengar suara saya jelas? Terdengar, Terdengar, Pak. Pak. Oke, ya. Mau lagi ya? Pak. Ya. Dengar, Pak. Ada ujian sedikit, enggak apa-apa. Kalau dinikmati, insya Allah semua baik. Ya, oke ya. Seluruh arteri di seluruh tubuh semua membawa oksigen. Karena semua keluar dari jantung untuk mentransportkan nutrisi. Hanya satu arteri yang keluar dari jantung yang membawa apa? Membawa karbon dioksida. Hanya satu, yaitu arteri pulmonalis, baik pulmonalis dextra maupun pulmonalis sinistra. Nah, dari arteri pulmonalis ini, darah ini akan masuk kemana lagi? Ke paru lagi. Setelah masuk paru, kemudian karbon dioksida akan dihembuskan dengan hembusan ekspirasi. Tadi tarian nafas namanya apa? Inspirasi. Hembusan nafas namanya ekspirasi. Jelas ya? Nah, kondisi seseorang yang, nah ini ada cerita yang cukup unik. Hati-hati ya, karena hidung, nafas tidak bisa memilih. Saat Anda kan sering dengar nih, ada orang sedang di dalam mobil, mobilnya ditutup rapat, dikunci, dinyalakan AC. Kemudian beberapa saat kemudian ditengok orangnya mati lemas atau mungkin sudah lemas. Kenapa itu bisa terjadi? Terjadi karena mobil yang sedang berhenti, gas buangnya ada sebagian yang masuk melalui celah mobil masuk ke dalam kabin mobil. Nah, gas emisinya ini, gas buangnya mobil ini berupa karbon monoksida. Nah, apabila orang di dalam mobil ini ada si oksigennya, ada si tambahan, otomatis oksigennya semakin menipis, karbon monoksidanya semakin banyak toh, karena emisinya akan semakin keluar. Anda seseorang yang di dalam mobil ini menghirup, tapi dia tidak bisa milih. Terpaksa menghirup CO atau karbon monoksida, bukan O2, tapi CO. Nah, apabila CO ini kehirup, masuk ke pernafasan, masuk ke alveoli, masuk ke vena, masuk ke jantung, masuk ke pembuluh darah, masuk ke sirkulasi darah. Orangnya step by step lemes dan innalillahi, meninggal dunia.
Ini waktunya tidak lama-lama, tidak sampai setengah hari, tidak. Sekian seperempat jam. Kalau terus begitu bisa terjadi. Makanya kalau Anda menyalakan motor, menyalakan mesin mobil, atau menyalakan genset, tidak boleh di ruangan tertutup. Hati-hati. Kalau Anda ada, nah makanya tuh di klinik di Jakarta itu pernah terjadi kan? Di sebuah klinik orangnya meninggal semua jam 11 malam, kliniknya sudah tutup. Ya, ini 24 jam memang, tapi pasiennya sudah tidak ada. Akhirnya ditutuplah UGD, ditutuplah pintu-pintu masuknya, tetapi udara mati, listrik mati. Genset ada di dalam. Kemudian dinyalainlah gensetnya. Keluarlah gas karbon monoksidanya. Oksigen semakin menipis, CO semakin banyak keluar dari asap genset itu. Lama-lama satu demi satu perawat meninggal, bidan meninggal, petugasnya meninggal, dokternya meninggal semua. Pagi-pagi ditemukan semua sudah mati lemas. Hati-hati. Karena tubuh kita tidak bisa memilih. Ini oksigen yang saya serap, apa CO yang saya serap. Yang bisa kita siasati dengan cara apabila ada mesin yang sedang nyala, jangan di dalam ruangan. Karena akan terhirup, jadilah karbon dioksida. Ini materi uropoetical system. Ini materi respirasi. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum, Pak. Dari kelas? Kelas A. Kelas A, NIM? 211-0238. Yang belakangnya aja 38 ya? Ya. Sulasi. Iya. Arosidus silva. Iya, Pak. Silakan. Izin bertanya, mengapa polusi udara mempengaruhi organ pernapasan kita? Mengapa polusi udara mempengaruhi organ? Ya sangat. Yang tadi saya sampaikan toh, polusi udara apa polusi mesin? Ada beberapa. Polusi mesin misalnya. Polusi udara bisa karena mesin. Di terminal contoh. Di terminal itu kan polusinya banyak banget. Memang sih itu di udara terbuka. Memang. Tetapi karbon monoksida keluar. Otomatis udara oksigen, udara jernih di dunia jagat raya di terminal itu bercampur dengan CO. Otomatis tubuh Anda pun menghirup dua-duanya. Nah, padahal HB Anda itu, HB seseorang itu lebih seneng ngiket CO dibandingkan ngiket oksigen. Nah, ini yang lebih repot di situ. Kalau ada CO sama oksigen bersamaan di depan pembuluh darah, di depan darah, di depan HB lebih seneng ngiket CO. Makanya berbahaya. Mungkin separuh-paruh itu yang Anda hirup CO dan oksigen. Nah, itu dari segi yang lain. Polusi udara selain CO, banyak gas yang lain. Ada gas karbon dioksida, ada gas apa dari pabrik. Nah, otomatis akan mencemari udara di sekitarnya. Beda orang yang tinggal di pegunungan, daerah sejuk tanpa ada polusi. Yang dihirup udara apa? Udara yang kaya dengan oksigen. Otomatis kesehatannya lebih baik di daerah yang jernih daripada di daerah yang banyak polusinya. Ya kan? Terus ada lagi yang menarik lagi begini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, mencontohkan umatnya untuk segera tidur di saat sholat isya. Begitu sholat isya selesai, siap-siap beberapa saat kemudian tidur. Umar bin Khattab
pernah berkeliling di wilayahnya. Kalau ada orang yang begadang, langsung dimarahi sama Amr. Ayo, segera tidur. Ayo, segera tidur. Kenapa? Karena semakin malam, semakin larut, semakin malam, semakin larut, oksigen yang ada di jagat raya semakin menipis. Kalau seseorang tetap beraktivitas di saat oksigen menipis, kira-kira kesehatannya bagaimana? Terganggu. Dan Rasul contohkan untuk bangun di sepertiga malam terakhir. Kenapa? Karena di sepertiga malam terakhir oksigen murni, oksigen jernih terproduksi dengan maksimal. Makanya Anda kalau belajar jangan wayangan. Begitu sholat isya tidur. Nanti bangun jam 1, jam 2 boleh. Karena di saat sepertiga malam terakhir itu di saat oksigen jernih sedang tercipta di jagat raya. Kalau Anda beraktivitas di saat oksigen jernih itu terbentuk, kira-kira sehat enggak? Sehat. Tetapi kalau seseorang beraktivitas di saat oksigen mulai menipis di larut malam, kira-kira sehat enggak? Enggak sehat. Makanya orang-orang yang begadang, orang-orang yang olahraga, nah ini, olahraga enggak boleh sebenarnya di malam hari. Jam 10 malam olahraga enggak boleh sebenarnya. Iya boleh sih, boleh. Enggak ada yang mengharamkan. Di dalam ilmu kesehatan tidak dianjurkan. Karena Anda saat olahraga, kebutuhan oksigen tinggi, tetapi apa yang dihirup adalah udara yang miskin oksigen. Nah, kenapa di saat sepertiga malam terakhir Anda mulai beraktivitas, sholat tahajud, belajar, di saat itu adalah cepat masuknya. Karena udara yang dihirup, udara sip, udara jernih, sehingga otak akan encer. Nerima ilmu juga encer. Jelas ya? Yang lain? Saya Pak. Ya, Nim. Kelas apa dulu? Kelas apa? Kelas A. Kelas A, Nim? 30. 30. Kurnia Aji? Iya Pak. Silakan Kurnia. Jadi gini Pak, kalau setiap pagi itu hidung tuh terasa tersumbat itu gimana ya Pak? Terus ya. Terus. Ya. Kalau pagi hidung terasa tersumbat. Kalau pagi hidung terasa tersumbat. Terus kemudian bersin terus. Ini berbeda dengan mekanisme respirasi yang saya ceritain tadi. Ini adalah mekanisme imunologi. Apa itu? Mekanisme reaksi antigen dan antibodi. Tubuh kita memiliki apa yang disebut antibodi. Nah, udara dingin di pagi hari sebenarnya tidak hanya udara dingin. Sesuatu yang masuk ke dalam tubuh dari luar namanya antigen. Apabila ada reaksi antigen dan antibodi yang masuk ke dalam tubuh, zat asing masuk ke dalam tubuh akan menimbulkan reaksi antigen antibodi. Nah, kalau di pagi hari akan terjadi bersin dan bumpet, iya betul pada orang-orang tertentu, tidak semua orang. Ini disebut reaksi imunologi berupa rinitis alergika. Jadi eksploitasi dari antigen yang berlebih untuk memprotek dirinya akibat antigen yang masuk, reaksinya berupa bumpet, berupa bersin. Ini adalah upaya untuk menjaga sebenarnya. Untuk menjaga tubuh tetap sehat. Sebenarnya begitu, tetapi dipersepsikan lain berupa reaksi alergi. Nah, dapat disingkat. Kenapa bumpet? Kenapa bersin? Ini adalah reaksi alergi. Reaksi alergi terjadi memang di mukosa hidung. Ini antigennya yang bekerja di mukosa hidung, memang iya. Bagaimana cara menghindarkannya? Nah, ini yang penting di sini. Memang dari orang 10 datang semua ke Batu Raden, kemah semua ke Batu Raden. Mungkin dari orang 9 ini
Semuanya pagi-pagi hari ya nyaman-nyaman saja. Tapi ada satu orang yang tiba-tiba walah mripate ntrocos begitu. Hidungnya meler begitu. Bersin yang sudah ndak hitungan. Itu namanya reaksi alergi. Nah, bisa nggak dihindarkan? Bisa nggak dihilangkan? Kalau dihilangkan total reaksinya tidak bisa. Tetapi bisa dikuatkan. Dia tidak menjadi begitu bisa. Dengan cara apa? Latihan, exercise. Misalnya, dia pelan-pelan olahraga, justru tabrak sekalian di pagi hari sekalian. Saat pagi hari, dia olahraga sekalian. Saat dia bersin, olahraga. Terus, yang pertama, nanti lama-lama tubuh akan beradaptasi dengan itu. Yang pertama. Yang kedua, upayakan mengkonsumsi nature food, makan makanan alam. Bukan makan makanan yang mengandung zat kimia. Sayur, buah yang dipupuk dengan alami, bukan dengan pupuk urea. Minum minuman yang tidak mengandung zat kimia. Ini bisa menguatkan mukosa hidup. Yang ketiga, pola hidup dijaga. Tubuh manusia terdiri dari 2 organ. Dari 2 unsur. Unsur jiwa dan raga. Upayakan 2 unsur dalam tubuh kita itu selalu fit. Jiwa, jangan stres, jangan cemas, jangan was-was, jangan takut, jangan gelisah. Upayakan dengan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Nyaman enggak? Nyaman jiwanya. Yang kedua, raga. Upayakan raga selalu dalam kondisi. Bagaimana caranya? Olahraga teratur, istirahat cukup, makan cukup. Makan cukup itu bukan berarti porsinya, bukan. Cukup gizinya, cukup vitaminnya, cukup. Nah, itu semua akan menjaga raga. Istirahat cukup, olahraga cukup. Nah, kalau Anda begadang ya itu namanya bukan. Coba nanti latih. Kalau yang suka bersin-bersin, tidurlah kasih. Sholat isya tidur, bangun jam 1, oke. Loh, Pak jam 1 kan dingin, nggak apa-apa, tabrak saja. Karena saya cerita tadi, di saat jam 1, sepertiga malam terakhir itu, oksigen lagi bagus-bagusnya terproduksi oleh jagat raya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di jagat raya. Anda hirup, Anda beradaptasi, pelan-pelan udara dingin ini akan beradaptasi dengan tubuh Anda jadi kuat. Istirahat cukup, olahraga, tidak harus berkeringat. Yang penting, setengah jam. Lari, tidak usah lari, jalan. Loh, saya nggak keringat Pak, nggak capek. Memang olahraga nggak boleh capek. Yang penting rutinnya. Biar apa? Biar sirkulasi darah lancar. Biar pompaan darah bagus. Biar mekanisme inspirasi dan ekspirasi baik. Sehat tuh. Istirahat cukup, olahraga cukup, makan yang cukup. Wes, itu saja. Insya Allah. Baik. Saya termasuk orang yang alergian. Kalau pagi, dulu waktu saya belum tahu ilmu seperti ini, saya bersin. Sekarang alhamdulillah. Kalau pagi-pagi itu sudah tidak bersin-bersin lagi. Kadang-kadang kalau lagi capek, kenapa saya capek? Ini kan saya harusnya salahkan diri saya sendiri. Loh, kenapa kamu capek? Nggak boleh capek loh. Loh, kenapa tidur kemalaman? Nggak boleh tidur kemalaman loh. Nanti akan balik lagi ke siklus awal lagi. Buat siklus sebaik mungkin yang tadi saya ceritain. Jelas? Jelas. Berarti yang kalau lain. anu Pak. Ya, Pak. Ya, gimana? Kalau anu apa? Bertanya Pak. Sebentar. Kan setiap pagi seorang punya asma. Dia punya asma. Kalau pagi itu dia tenggorokannya gatal, berarti itu termasuk alergi ya Pak? Alergi. Asma itu penyakit alergi. Bagaimana terjadinya asma? Nah, ini termasuk penyakit respiratory system. Asma itu bagaimana? Asma itu terjadi bronkokonstriksi. Makanya dia asma. Saluran nafasnya kenapa kok bunyi? Gitu kan? Iya, karena dia bronkokonstriksi. Normalnya normokonstriksi seperti ada bolongannya. Bronkusnya menyempit. Otomatis udaranya lewat daerah sempit. Kenapa dia menyempit? Karena
mekanisme alergi. Ini mekanisme alergi yang menyebabkan penyempitan itu. Wes ya? Oke, Pak. Sudah? Oke. Ya, yang lain silakan. Saya bertanya, Pak. Saya Pak. Ya, nim kelas berapa? Kelas berapa? Kelas C. Kelas C nomor 211201115. belakangnya aja, nggak temen C itu. 115. Ya, lah itu kan kepenak. 115. 115. Anggis Safitri. Nah, sebutkan nggak usah semuanya, belakangnya aja. Anggis Safitri. Silakan Anggis. Kan biasanya kalau orang tuh ada kayak nafasnya tuh nyasar gitu loh. Nyasar kemana? Bahkan nyasar. Itu udah disebabkan oleh apa, Pak? Sebenarnya tidak ada ambekan nyasar, enggak ada. Gimana keluarnya gimana? Jadi tuh kayak tiba-tiba sakit gitu loh. Kalau kata orang Jawa itu kan ambekan nyasar, tapi itu sakit sampai ke ulung hati gitu. Ke ulu hati. Ya. Oke. Kalau saya ceritain tadi sebenarnya nggak ada ambekan nyasar. Ini hanya kayak angin duduk itu kan nggak ada sebenarnya. Di dalam ilmu medis tidak ada ambekan kesasar, tidak ada. Anda nafas, ya sudah semua masuk ke paru-paru. Tapi begini, kalau misalnya ada orang makanya tadi, sebenarnya bukan nyasar dalam tanda seru, bukan. Aerofagia, istilahnya aerofagia. Tapi sebenarnya tidak begitu. Saat Anda makan, Anda juga menghirup napas. Saat Anda makan berbicara, memang bisa makanan ini masuk ke saluran nafas atau bisa udara ini masuk ke saluran pencernaan. Tapi sebenarnya tidak seberapa berarti kalau udara ini masuk ke pencernaan. Tidak ada berarti. Tapi yang paling berbahaya, saat Anda makan terus berbicara, makanan ini masuk ke saluran nafas. Ini bisa tersedak atau mungkin bisa mencekik. Bisa. Tapi kalau misalnya aerofagia, karena udara ini masuk ke saluran esofagus sebelum gaster, ya tapi aerofagia namanya, tapi ya tidak terlalu yang kembung yang tidak terlalu yang berbahaya. Nah, berbeda kalau misalnya nyeri dada itu malah cenderung ke arah dispepsia atau gastritis atau gastrointestinal reflux disease karena produksi asam yang berlebihan di dalam lambung sehingga asam lambungnya naik seperti naik ke atas kayak mencekik, ulu hatinya sakit, dirasain ambekan kesasar. Yang paling sering yang mungkin Anda maksud itu sebenarnya dispepsia, ulcus pepticum, GERD, gastrointestinal reflux disease. Memang seperti ambekan kesasar. Ya, GERD itu namanya. Yuk, silakan yang lain. Saya Pak. Saya Pak. Bertanya Pak. Kelas. Kelas apa? Kelas D Pak. Kelas D Pak. Aduh, bingung jadinya. Susah. Satu-satu ngomongnya. Satu-satu. Nim 1. 029. Nim 1 ya? 029 Pak. 029. 29 dari mana sini? Kelas A. Kelas A. Aduh. Ya. Saya cari dulu. 29 ya. Ya. 29. Sebentar, cari dulu. 29. 29. Irwan. Nggih. Ayo silakan Irwan. Izin bertanya, apakah kalau ginjalnya tinggal satu masih berfungsi dengan baik atau masih bisa hidup normal gitu? Ya, ginjal satu apabila dia kualitasnya masih bagus masih bisa berfungsi dengan baik. Tetapi yang namanya zat tempat sampah, kalau tempat sampahnya untuk pengolahan limbah ini satu tok, ya bagaimana coba dibayangkan saja. Yang tadinya 2 jadi 1. Ya memang sih, asal dia bisa menjaga ginjal ini yang tinggal 1 ini betul-betul dijaga dengan baik, tidak lebih jelek
dibandingkan yang ginjalnya 2 tetapi tidak bisa menjaga dirinya. Betul. Tetapi secara normal, saya cerita secara fisiologis dulu ya. Orang yang memiliki ginjal 2 dengan orang yang memiliki ginjal 1, dua-duanya sama-sama menjaga vitalitas tubuh dengan baik. Kira-kira bagus mana? Ya bagus yang ginjalnya 2. Tetapi begini, orang yang ginjalnya 1 tetapi menjaga tubuhnya lebih baik daripada orang yang memiliki ginjal 2. Bagus mana? Ya bagus yang ginjalnya 1. Intinya di mana? Intinya menjaga hidup biar metabolisme baik. Caranya menjaga 2 unsur yang dimiliki oleh tubuh, jiwa dan raga. Jiwanya, tadi sudah, jangan cemas, stres, was-was, takut, gelisah. Raganya, olahraga. Nah, tadi sudah. Yuk, sama mana? Saya Pak. Izin bertanya Pak. Saya Pak. Bertanya Pak. 93 itu kelas berapa? 93. Kelas B. Kelas B 93. Ntar cari dulu. B 93. Oke, sebentar ya. 93 benar tadi? 93. Iya, Pak. 93 namanya Putri? Iya, Pak, betul. Ya, silahkan Putri Aprilia. Izin bertanya, Pak. Mengapa seseorang yang sudah mengalami cuci darah, kesempatan atau presentasi sembuhnya itu sedikit, Pak? Cuci darah yang mana dulu? Ginjal. Kalau acute renal failure, dia cuci darah. Setelah cuci darah sekali, dia sembuh total. Iya, betul. Kalau akut. Tapi kalau kronis renal failure atau gagal ginjal kronis memang dilihat dulu ginjalnya. Ginjalnya benar-benar sudah tidak berfungsi. Nah, kalau ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi, iya. Orang ini sudah tergantung dengan alat hemodialisa. Karena ginjalnya tidak bisa berfungsi filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan augmentasi. Tempat sampahnya sudah tidak bisa ngolah lagi. Ya. Nah, kalau begitu iya. Tapi kalau kronis pun, kalau ada namanya mekanisme recovery recovery yang bisa pulih sempurna. Kalau ginjalnya rusak, teknologi yang terbaru dengan cara cangkok ginjal. Ambil ginjal yang rusaknya, buang. Ngambil ginjal orang lain, pasang. Pulih seperti semula. Ya kan? Tapi kan biayanya ora sithik akeh. Terus rumah sakitnya ndak bisa di Purwokerto. Harus rumah sakit dengan center-center yang alatnya lengkap. Di Jakarta bisa, Unair, Surabaya bisa, Dr. Sutomo bisa, Jogja, Karyadi masih bisa, Semarang, Karyadi bisa. Dokter di Yogyakarta itu dokter siapa ya? Sarjito bisa. Kalau Purwokerto masih belum. Dengan cara cangkok ginjal bisa, tapi dengan cara yang lain tidak bisa. Memang betul. Silakan yang lain. Saya Pak nomor 89. Kelas A 89. 89 kelas apa tuh? Kelas B. 89 kelas B. 89. Fitri Rahmawati, betul? Betul, Pak. Oke, silahkan Fitri. Izin bertanya, Pak. Jadi kan ada beberapa berita yang pernah saya dengar, jika ada orang yang memiliki 3 ginjal. Jadi bagaimana proses sekresi dari orang tersebut, Pak? Memiliki 3 ginjal, ini kelainan. Namanya polikistik ginjal. Nah, itu kelainan sudah. Malah justru, ya gini. Kelainan itu kalau nggak mempengaruhi fungsi ya nggak masalah. Tapi kalau polikistik biasanya ginjalnya terganggu. Ya, kalau jadi bukan berarti 3 ginjal jajaran 3, bukan ginjal ya seperti polidaktil ya. Anda pernah lihat polidaktil yang jaringan nambah 1 begitu? Pernah, Pak. Nah, ini ginjalnya begitu juga. Paling hanya sekedar
tonjolan kecil saja, tapi dia biasanya yang polikistik ini bisa malah justru ginjal yang satu benar-benar tidak berfungsi. Ya kalau ditanyakan ekskresinya, sekresi. Tergantung. Kalau fungsinya masih baik, ya baik. Tapi ada juga yang polikistik ginjal itu, ginjalnya tidak berfungsi dengan baik, ya otomatis yang satu tok. Kalau misalnya ginjalnya kok malah bisa aja loh, orang lahir ke dunia dengan ginjal dua-duanya rusak. Karena gangguan bawaan, autoimun disease namanya. Bisa terjadi ginjalnya dua-duanya rusak. Bisa. Atau polikistik ginjal itu rata-rata malah kalau polikistik ginjalnya rusak yang polikistik itu. Tapi yang ginjal yang satu masih bisa berfungsi. Ya sekresinya gimana? Sama saja. Berarti yang satu nggak harus diangkat gitu, Pak? Tergantung. Kalau yang satunya rusak dan nggak bisa berfungsi, kalau dibiarkan saja kok nggak masalah, ya biarkan saja. Tapi kalau malah justru mengganggu, buang, mengandalkan ginjal yang satunya. Kalau memang dia ada yang mencangkok pendonor ginjal, ambil, ini buang, cangkokkan ke yang polikistik tadi. Ya, gampang ya? Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada yang lain? 02 Pak. 026. 02 Pak, 02. 02 dulu. Erina betul? Iya Pak. 02 ngono keras banget ngomongnya sampai kupingnya 02. Ya kalau ngomong kayak gitu jadinya kuping saya kedengaran 02 gitu aja. Bisa dicontoh nih. 02. Erina, silakan Erina. Baik Pak. Apa sajakah yang dapat merusak organ pernafasan dan apa dalam bedak itu terdapat kandungan yang berbahaya jika dihirup Pak? Terima kasih. Semua zat kimia merusak. Itu saja. Semua zat kimia. Ya, zat kimia ini bisa di mana saja. Parfum. Jangan dikira parfum ada zat kimianya. Kalau ada campuran zat kimianya, apabila terserap oleh tubuh, dia bisa menyebabkan karsinogenik. What the meaning is carcinogenic? There is apa itu Pak? Yang bisa merubah pertumbuhan sel. Nah, kalau sel berubah, sel itu normalnya bagus, membelah dengan baik, saling menghormati tetangganya. Begitu terpapar zat kimia, dia bisa merubah fungsi sel. Bisa berubah menjadi giant sel membelah dengan sangat tidak beraturan dan akhirnya memukul sel yang lain. Akhirnya menyebabkan fungsi secara keseluruhan bisa terganggu. Semua zat kimia. Makanya hati-hati. Anda kalau minum teh boleh, coba dipilih teh yang baik. Kopi boleh, kopi yang baik. Banyaklah mengkonsumsi makan makanan, minum minuman yang alami. Jangan hanya enak di mulut saja, tetapi Anda lihat kandungannya. Kira-kira Indomie ini, Sarimi ini, mie instan ini, ada enggak zat kimianya? Oh, MSG apabila kemakan bisa menyebabkan zat karsinogenik. Itu dari parfum. Asap rokok mengandung zat yang karsinogenik. Makanya orang yang di samping orang yang mengerokok itu boleh menuntut orang yang merokok. Kamu enak aja ya, ngerokok di sini ya, tak pukul loh kamu loh. Saya bisa kena kanker gara-gara kamu. Malah bisa begitu. Ya, atau mungkin orang yang memiliki pabrik di sekitar perumahan itu enggak boleh. Atau lingkungan kayak di Semarang kan ada Jalan Kaligawe itu ada lingkungan industri. Nah, itu banyak pabrik tuh. Itu sebenarnya banyak warga di sekitarnya itu ya sangat-sangat polutan sekali. Itu bisa menyebabkan mengganggu fungsi saluran nafas. Nah, bagaimana caranya biar meminimalisir? Ya kita susah ya untuk betul-betul enggak terpapar dengan zat kimia, susah ya.
Ya paling kita tadi itu jaga 2 unsur dalam tubuh, jiwa, raga yang tadi saya sampaikan. Wes, yang lain. 07 5 85 Pak. 85 Pak. 85 kelas apa tuh? Kelas apa 85? 185 Pak. 185 kelas berapa? Kelas Kelas apa? D. Di 185 ntar. Di 185 ntar. 185 Syabila Nurul. Iya Pak. Ntar 185 ntar 185. Syabila silakan. Bagaimana cara oksigen diserap ke dalam paru-paru Pak oleh tubuh? Bagaimana cara oksigen diserap oleh paru-paru ke dalam tubuh? Paru-paru bukan menyerap oksigen, bukan, menampung. Jadi begini, tadi kan sudah saya sampaikan, udara dihirup oleh hidung, disamakan suhunya, dibersihkan, masuk ke trachea, masuk ke ditampung dalam suatu kantong, namanya sakus alveolaris, bukan diserap, bukan, ditampung. Nah, ditampung di sakus alveolaris, kemudian dialirkan ke vena pulmonalis, masuk ke jantung, bukan diserap. Wis ya, jelas? 80 Pak. 80, 67 80, siapa namanya 80 siapa? Alif Pak. Kelas apa 80 tuh? 80 kelas apa? Kelas B Pak. Kelas B 80. Kelas B 80. Nah, Alifah Nur Bahya. Benar? Benar. Ya udah, ini terakhir loh ya, terakhir sudah azan mau sholat. Yuk apa? Bagian besar orang bilang berdiri di bawah ulangi. Bagian besar orang bilang berdiri di bawah pohon saat malam hari itu tidak baik. Bukankah pohon menghasilkan oksigen? Di saat malam hari, tanaman menghasilkan CO, bukan oksigen. Di saat malam. Betul, bukan menghasilkan oksigen. Memang di saat pagi, siang, tapi di saat malam. Apa tuh? Tanaman menghasilkan CO. Kalau malam, makanya tadi itu saya sampaikan, di saat malam larut, oksigen di jagat raya itu menipis. Kenapa? Karena karbon dioksida terproduksi. Nah, saya memang nggak sampaikan tadi. Tanaman salah satunya yang memproduksi CO. Ya, oke jelas? Jelas, Pak. Sudah ya? Terima Sampai kasih, di sini Pak. dulu. Sama-sama. 8. Udah enggak ada lagi ya? Sudah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak. Besok kalau bertanya kayak tadi itu 8. Kayak gitu. Ya, Mau turun dari Iya Pak. 8. Apa 9. Nah, gitu sudah ngomong itu aja sudah, nanti kan telinga saya keberbeken. Nah, itu sudah sampai. Sudah. Saya terkesan dengan pertanyaan yang tadi itu nomor berapa tadi? 2. Nah, itu yang saya terkesan dengan itu justru ya. Mohon maaf ya. Apa yang saya sampaikan ya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi insya Allah di pertemuan kedua dan pertemuan, kayaknya saya 2 kali kok. Kedua kayaknya apa sih kardiovaskuler sama, jadi Anda belajar dulu. Nanti pertemuan kedua saya kardiovaskuler itu sistem sirkulasi darah dan imunologi, sistem imun dalam tubuh. Nanti imunologi itu ada vaksinasi COVID ini yang ada AstraZeneca, ada Moderna. Nah ini nanti di imunologi salah satunya kardiovaskuler ya, tentang ada orang kenapa meninggal mendadak. Ini bagaimana nanti, asik, lebih mengasihkan lagi. Nanti tunggu saatnya, coming soon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Maaf ya. Terima kasih Pak. Jadi asik kok.